warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada yang sempat menonton siaran kami di channel Agung Post Group YouTuber. Saat ini kami sengaja mengundang Bapak Dr. M. Nasir, dosen komunikasi dan politik di Sipol Chandra di Muka Palembang, dan kandidat calon. Dan beliau juga wartawan senior di Sumatera Selatan. Pak Nasir, selamat sore. Oh, selamat. Ya, sehat Pak Nasir ya? Alhamdulillah, berkat doa Bu Haji. Doa bersama lah, sehat ya. Jadi kami akan berbincang seputar dunia, kami katakanlah dunia pers, tentang tantangan media era lalu dan era modernisasi yang terkenal dengan digital. Pak Nasir, sekarang ini kan membuat media itu tidak sesusah seperti dulu. Kalau dulu ada uang 500, ya kalau tidak ada uang 500 juta di dalam bank yang mengendap, tidak bisa bikin media. Tapi sekarang kan bisa. Siapapun, kapanpun mau bikin media itu gampang sekali. Nah, menurut pandangan Pak Nasir dengan era bebas berkreasi membuat media ini, bagaimana dunia pers sekarang ini dan dunia pers masa lalu? Saya Pak Nasir. Jadi kalau masa lalu itu kan memang kita dibatasi oleh situs SIO kan. Ya. Kalau tidak punya situs, tidak punya SIO, tidak bisa menerbitkan gitu kan. SIT saja yang terbit itu. Ya. Surat izin SIO itu surat izin untuk penerbitan pers. Dan itu memang agak mahal. Tetapi memang dulu kita tidak begitu bebas. Bebas tapi bertanggung jawab. Kalau zaman Orde Baru itu kan. Jadi kita diawasi. Tetapi kita tetap hidup dan sehat media itu. Nah, kalau sekarang ini memang mendirikannya mudah. Tapi hidupnya yang susah. Karena memang asal ada badan hukum, ya kan, membuat PT, ada yang memimpin, ada yang mengelola, ya bisa berdiri. Tapi ironisnya juga sekarang ini kan tunggal. Dia pemimpin umum, dia pemimpin redaksi, dia pemimpin perusahaan, dia juga wartawan. Ini bagaimana? Pak Nasir melihatnya? Seleksinya alam. Jadi setelah kita reformasi Undang-Undang Pers tahun 40 itu kan sebenarnya kan kebebasan pers itu juga sebenarnya kita sudah diseleksi oleh alam. Jadi media-media mana yang memang profesional, dia akan bertahan. Jadi pada saat 98 reformasi setelah undang-undang pers itu keluar, itu kan pers itu kan tumbuh seperti jamur. Tetapi kemudian yang bertahan kan itu saja. Bisa kita buktikan kalau di tingkat nasional nanti mungkin media-media itu saja yang memang bertahan dan dibaca. Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, kan, Suara Karya. Nah, kalau di daerah kan paling-paling Agung Pos khususnya tetap bertahan. Kemudian kalau ini yang paling-paling Sumatera Express, Media Pos, Palembang Pos, Radar Palembang, Palembang Express, Tribun. Jadi media-media tertentu yang harus profesional. Dan mereka bisa menyajikan informasi yang memang balancing dinantikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga akan membaca berita yang disajikan. Seleksi alam, Pak Nasir tadi bilang. Artinya bagi media yang profesional, akan tetap bisa bertahan. Tetap akan bertahan. Tidak usah khawatir dengan banyak berkembangnya media-media sekarang. Yang penting dia asal dia profesional, menyajikan informasi yang balancing, berimbang, konfirmasi, taat pada kode etik, gitu kan? Tentunya otomatis akan hidup, akan dibaca. Kalau dia cetak, oplahnya akan bertahan. Nah, kalau oplahnya bertahan, otomatis pemasang iklan juga akan memilih nih. Ya kan? Kalau dulu kan ada yang lembaga survei itu, SC Nielsen itu kan, kalau pemasang iklan itu biasanya patokannya ke SC Nielsen itu media-media mana yang memang bisa dijadikan media untuk memasang iklan sesuai dengan sasarannya, gitu kan? Jadi artinya dengan kemudahan sekarang seleksinya seleksi alam. Dan jangan khawatir, bagi media-media profesional akan tergerus oleh banyaknya bertumbuhan media Pak Jamur di musim. Tinggal bagaimana dengan SDM
para wartawan sekarang? Apakah memang harus mengikuti zaman atau tetap atau tidak? Sebenarnya kalau standar itu kode etik nomor personal itu kode etik itu lah. Iya. Kode etik memahami undang-undang pokok pers, ya. Otomatis mudah-mudahan kita bisa bertahan dan bisa bersaing kompetitif. Makanya kalau dulu tidak ada UKW, sekarang ada uji kompetensi wartawan. Kalau di AJI itu uji kompetensi jurnalistik. Pada dasarnya sama. Itu kan untuk menyiapkan bahwa SDM di media itu harus standar. Menjamin ya UKW itu bahwa dia akan profesional. Paling tidak secara formal ya itulah jaminannya memang. Jaminan. Kalaupun ada yang memang tidak sesuai dengan standar, barangkali itu kelemahan. Karena pasti setiap program itu kan pasti ada kelemahannya. Tapi bukan amanah undang-undang itu memang harus UKW. Iya, formal. Tidak bisa ditawar-tawar. Betul. Karena kan nanti kalau sudah diberlakukan secara tegas, maka narasumber itu bisa menolak wartawan kalau dia tidak UKW. Berhak ditanya, bahwa Anda sudah UKW? Belum. Oh, maaf, saya hanya melayani wartawan yang UKW. Itu kan kira-kira begitu. Bahkan kita sekarang kan ada 3 kartu. Kartu dari media untuk kontrol media. Kartu organisasi PWI atau AJI atau apa. Dan kartu UKW. Nah, artinya 3 ini saling melengkapi di situ. Saling melengkapi karena untuk ikut UKW harus direkomendasi oleh media. Nah, untuk ujian di ini harus ada rekomendasi dari organisasi. Karena organisasi juga penting. Antara wartawan dan pembaca sekarang ini kan para pembaca ini katakanlah kelihatannya SMA memang sudah apa? S1, S2, kita wartawan juga kelihatannya ada keseimbangan. Nah ini bagaimana Pak Nasir melihat itu? Sebenarnya kalau di jurnalistik itu kan bahasa sederhana. Kan ada bahasa sederhana itu artinya bahasa yang dipahami oleh semua orang. Makanya kalau bahasa jurnalistik. Makanya kalau media massa itu yang baik itu adalah media yang menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh semua orang, tidak jelimet, tidak abolak-balik itu kan kalimatnya. Jadi kalimatnya pendek-pendek sehingga orang yang bagaimana tingkat pemahaman wawasannya mudah mencerna. Makanya kan pada memang itu kan 5B plus 1H supaya apa informasinya lengkap. Perlu menyajikannya menggunakan bahasa jurnalistik. Jadi intinya jangan membuat orang susah. Kalau orang membaca itu kan mau bisa dapat informasi Pak. Pak Nasir sepakat ada juga teman-teman yang wartawan senior yang memang profesional. Ya katanya kalau wartawan tidak mau belajar mengikuti zaman ya berhentilah jadi wartawan. Ini bagaimana? Pak Nasir? Kan dalam belajar itu kan long life education. Jadi kita belajar itu ya seumur hidup selama masih ada hayat dalam di kandung badan ya belajar terus memang kita. Dan kita harus bisa menyesuaikan dulu media cetak nih. Sekarang media daring. Di media daring kan orang tidak panjang-panjang beritanya. Maka nanti tak ada teknik membuat berita supaya orang menarik, dibuat sedemikian rupa. Makanya kita menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan ya ketinggalan. Dan sekarang ini memang banyak sekali media yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Baca media sosial, media juga media massa yang berbagai seperti orang jurnalis. Bagaimana membedakan produk jurnalis dan produk media sosial, orang-orang non-jurnalis? Kalau jurnalistik itu yang jelas ada badan hukum. Jadi pertanggungjawabannya itu di lembaga. Jadi kalaupun ada masalah nanti yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin redaksi atau penanggung jawab. Dan dia mudah-mudahan terbebas dari pidana. Sekarang kan polisi akan menerapkan mengontrol medsos. Artinya ini juga sinyal yang baik buat masyarakat yang tidak mau mereka harus belajar lah kira-kira tentang undang-undang, tentang menulis segala macam. Akhirnya akan bersaing juga dengan produk jurnalisnya, dengan produk wartawannya dan produk media sosial. Makanya sekarang ini sudah bersaing. Media massa mainstream itu juga sudah mengambil ranahnya media medsos. Seperti punya Pak ini Agung Pos, selain lewat jalur media di Agung Pos yang cetak ataupun yang websitenya juga kan lewat ini juga medsos, ada YouTube, ada IG barangkali kan. Artinya kan memang semua jalur-jalur itu kan pintu keluarnya. Jadi juga tidak salah juga karena memang ya
pembaca, pendengar, pemirsa itu juga ada di mana-mana. Mereka sekarang makanya kompetensi media. Iya, kompetensi media. Pak Nasir juga bukan hanya bersaing di ranah online, juga ada semacam kan ada YouTuber, ada seperti Pak Nasir, ada langsung dia visualisasi langsung. Ini persaingan ini bagaimana? Jadi mudah-mudahan kalau orang media yang punya kode etik dan juga memahami aturan-aturan undang pers, barangkali kalau dia nanti terjun di medsos, ya diharapkan ya nanti hasil informasi juga nanti juga akan melindungi warga. Nanti kan kode etik itu kan bukan untuk wartawan, tapi untuk warga agar terlindungi hak mereka itu. Makanya kalau dia melanggar kode etik berarti malpraktek. Artinya akan lebih bagus kalau orang jurnalis menulis di medsos ya. Ya, tapi akan bersaing. Karena di medsos itu orangnya lebih luas lagi, semua orang ada di sana, ada hacker di sana yang bisa membuat produk dengan teknologi tinggi ada di sana. Artinya kalangan kita jurnalis harus mengikuti. Iya. Jangan sampai ketinggalan. Makanya kalau kita lihat di YouTube itu nanti ada subscribe-nya, ada view-nya itu berjuta-juta. Iya. Dan kita orang media juga susah mencari itu. Pak Nasir saya lihat juga aktif di YouTube. Iya. Bagaimana dengan media setelah di YouTuber aktif saya lihat, bagaimana dengan media-media yang berbandingan dengan media-media yang memang berbeda? Iya, makanya kita harus bisa menyesuaikan. Yang jelas kalau di media mainstream itu kan ada aturan-aturan, ya, ada pakem-pakem, ada kode etik. Tapi kalau di medsos kan tidak ada. Tapi tinggal kita menyesuaikan apakah memang perlu kita sesuaikan dengan kode etik atau tidak, misalnya kan. Kan kalau itu kan yang penting biasanya ada konfirmasi, ada balancing, tidak ada berita bohong, tidak berita hoax, gitu kan. Ada mungkin di akhir sesi kita ada saran pendapat Pak Nasir sebagai salah seorang jurnalis senior dan juga dosen komunikasi politik untuk para pemirsa, bagaimana menghadapi media yang serba terbuka sekarang. Jadi intinya pengennya hanya satu, kita profesional dan taat pada kode etik. Iya. Kalau kita profesional, taat pada kode etik dan pada acuan aturan undang-undang pers nomor 40 itu, mudah-mudahan kita akan selamat dan kita akan sukses. Di medsos maupun di media mainstream. Tapi kalau medsos itu dia akan kembali ke itu undang-undangnya. Ya, artinya kalaupun kita di media mainstream pun kita akan aman, di medsos kita akan aman karena kita ada ada panduannya, ada kode etik. Kita berusaha menjaga agar apapun yang kita sajikan ya tidak melanggar kode etik. Artinya sepanjang kita tidak keluar dari koridor jurnalistik dan undang-undang 40 sebagai seorang wartawan yang menerjuni dunia medsos, tidak usah khawatir. Pak Nasir, terima kasih atasnya. Para pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Nasir, dosen komunikasi politik di Sipol Chandra di Muka Palembang dan wartawan senior. Selamat sore Pak. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya Rinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.